Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Kali ini kita bahas tentang dana umroh yang cukup hangat juga menjadi pembicaraan publik ya. Sebelumnya saya minta kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sempat mampir di channel saya dan sedang menyaksikan video ini, pastikan bahwa saudara-saudara menggunakan otak. Karena menurut saya orang pintar adalah orang yang selalu menggunakan otaknya. Oke, yang berikut saya ingin kemukakan bahwa orang-orang, pihak-pihak yang menghembuskan isu terkait dana umroh ini adalah yang pertama pihak oposan, atau kasarnya saya sebut pihak pembenci pemerintah. Pihak yang kedua adalah pihak pengasong ideologi lain di luar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pihak yang ketiga adalah pihak yang dulunya mengelola dana umroh, tetapi saat ini dana umroh telah diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah. Hal tersebut jelas menimbulkan sakit hati, sehingga mereka mulai gencar mencecar pemerintah dengan isu-isu provokatif yang juga terkadang bermuatan hoax. Oke, itu tiga pihak. Sejauh amatan saya, itulah tiga pihak yang sering menghembuskan isu terkait dana umroh. Kemudian isu-isu provokatif tersebut ditangkap oleh masyarakat awam. Tapi menurut saya bukan juga masyarakat awam ya. Kebanyakan juga yang menyebar itu di sosial media adalah orang-orang mengerti. Jadi menurut saya bukan masyarakat awam saja yang termakan isu-isu tersebut, melainkan orang-orang mengerti juga yang menurut saya sudah keracunan politik oposan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian terkait isu dana umroh yang saat ini sedang hangat. Pertama, ini kok semacam by design ya. Jadi pertama ada dua anggota DPR RI ya. Wakil ketua, statusnya wakil ketua. Satunya mengatakan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota umroh. Yang satunya mengatakan bahwa ada 11 negara yang dikonfirmasi sudah boleh melakukan ibadah haji atau umroh. Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Ya, jadi isu ini datangnya dari dua anggota DPR RI yang berstatus wakil ketua. Nah, kemudian di luar sana ada Haikal Hasan dan Neno Warisman. Nah, ini jelas orang-orang ini pemain duit semua, ya. Nggak heran lagi menurut saya, baik itu Haikal Hasan, ya. Haikal Hasan ini kan termasuk sales bisnis berkedok agama, ya, jelas ya. Kemudian juga Neno Warisman, nanti kita perlahan-lahan mengupas ini. Jadi Haikal Hasan juga mulai mengompori, terus ada Neno Warisman juga mulai mengompori isu tersebut ya. Haikal Hasan mempertanyakan kenapa dan ada apa, kemudian isu tersebut berkembang. Ada yang mengatakan Indonesia tidak dapat kuota haji tahun 2021 ini karena pemerintah masih berhutang kepada bangsa Arab, kerajaan Arab. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dana haji ini sudah berkali-kali digunakan oleh pemerintah, bahkan saat ini jamaah umroh yang berasal dari Indonesia ini tidak bisa berangkat haji karena dana hajinya sudah digunakan oleh pemerintah dan lain-lain sebagainya.
semakin dihangatkan oleh Nenowarisman yang menghitung. Ya, Nenowarisman ini rupanya mendata setiap penggunaan dana haji yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan dan infrastruktur. Sepertinya ini didata semua sama Nenowarisman. Jadi berita terbaru yang saat ini beritanya valid ya, datangnya dari Duta Besar Arab Saudi, bahwa informasi yang disampaikan oleh kedua anggota DPR RI tersebut, yang satunya mengatakan Indonesia pada tahun 2021 ini tidak mendapatkan kuota haji, dan yang kedua ada satu lagi yang mengatakan bahwa ada 11 negara yang terkonfirmasi sudah boleh masuk ke Arab untuk melakukan ibadah umroh, tetapi Indonesia tidak termasuk dalam ke-11 negara tersebut. Duta Besar Arab Saudi membantah itu. Jadi Duta Besar Arab Saudi menyurati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, dan dalam surat tersebut menurut saya secara kesimpulannya adalah bahwa Arab Saudi belum memberikan instruksi apa-apa, ya, belum memberikan instruksi apapun terkait ibadah haji 2021. Ketika Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia menyurati Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI Republik Indonesia, dan hal itu dimuat di berita, Haikal Hasan cepat-cepat menaikkan cuitan permohonan maaf. Menurut saya begini ya, kalau sesuatu yang sekali dua kali dilakukan, hal itu boleh dianggap sebagai suatu kebetulan, suatu kekhilafan yang kebetulan saja terjadi. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan terus-menerus seperti yang dilakukan oleh Haikal Hasan ini, menyebar opini-opini yang tidak bertanggung jawab, menyebar isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Saat ini lagi trending di Twitter, tagar tangkap Haikal Hasan. Kalau sesuatu itu dilakukan terus-menerus, saya kira itu bukan suatu kekhilafan yang sengaja, yang kebetulan terjadi, melainkan itu adalah hal yang memang disengaja untuk tujuan provokasi. Jadi saya setuju, secara pribadi saya setuju dan sependapat bahwa aparat penegakan hukum juga harus bertindak tegas terhadap si Haikal Hasan ini. Karena sudah berkali-kali, bahkan hingga saat ini, beliau masih saja begitu rajin menyebarkan opini-opini yang tidak bertanggung jawab, menyebarkan isu-isu yang bermuatan provokasi. Kemudian Nenowarisman juga saya lihat videonya ya. Nenowarisman juga mulai membuat sebuah video singkat ya, menerangkan tahun sekian pemerintah meminjam dana haji untuk melakukan ini, tahun sekian pemerintah meminjam sekian untuk melakukan ini, dan lain sebagainya diuraikan. Gini, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Di awal tadi saya sudah katakan, sebelumnya saya minta untuk saudara-saudara gunakan otak. Karena menurut saya orang-orang pintar adalah orang-orang yang menggunakan otak. Ketika Anda nabung untuk dana haji, pertanyaan saya adalah, hakmu apa? Ketika Anda menabung untuk haji, hak Anda apa? Apakah hak Anda adalah dana itu? Apakah hak Anda adalah duit itu? Tidak. Duit itu bukan hak Anda. Anda menabung untuk umroh, Anda menabung untuk haji. Duit yang Anda tabung itu
tidak lagi menjadi hak Anda ketika Anda menabung. Beda ketika Anda menabung di bank. Kalau Anda menabung di bank, maka duit yang Anda simpan adalah hak Anda. Tapi ketika Anda menabung dana umroh, Anda menabung duit untuk haji, sejak saat Anda menabung, dana itu bukan lagi hak Anda. Hak Anda adalah paket umroh. Saya ulangi. Sejak saat Anda menabung untuk dana haji, sejak saat itu dana itu bukan lagi menjadi hak Anda. Hak Anda adalah paket umroh. Jelas. Jadi entahkah dana itu digunakan oleh pengelola, baik itu pengelola swasta maupun itu pengelola pemerintah, dana itu boleh dipakai oleh pengelola dengan ketentuan bahwa si pengelola bertanggung jawab untuk memberangkatkan Anda ibadah umroh. Sama seperti ketika Mbak Neno yang membuka usaha Neno Travel, duitnya dipakai oleh Neno Warisman untuk foya-foya tur ke luar negeri. Sama halnya seperti itu. Pengelola boleh nggak menggunakan dana yang ditabung oleh jamaah? Boleh. Dengan ketentuan pengelola wajib bertanggung jawab untuk memberangkatkan jamaah haji. Jadi menurut saya, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika pemerintah menggunakan dana haji tersebut, apakah pemerintah bertanggung jawab memberangkatkan jamaah haji atau tidak? Itulah sebenarnya pertanyaan. Apakah pemerintah benar pernah menggunakan dana haji? Benar sekali. Sangat benar. Tetapi apakah pemerintah bertanggung jawab memberangkatkan jamaah haji atau tidak? Jawabnya, pemerintah bertanggung jawab memberangkatkan jamaah haji. Sekali lagi ya, bahwa ketika Anda menabung untuk haji, pada saat itu juga dana haji itu bukanlah hak Anda. Hak Anda adalah paket umroh. Kalau pemerintah tidak memberangkatkan Anda untuk melakukan ibadah umroh atau ibadah haji, baru boleh Anda menuntut pemerintah karena pemerintah menggunakan dana haji tanpa bertanggung jawab. Jelas ya? Dan kemudian menurut saya yang lebih wajar, lebih masuk akal untuk dipertanyakan adalah ketika Neno Travel yang mengalami bangkrut kayaknya ya, terus ada jamaah haji yang komplain, menempuh jalur hukum untuk menuntut Neno Travel karena mereka tidak diberangkatkan umroh, tetapi juga duit mereka apes, nggak dibalikan. Entah sekarang sudah diselesaikan atau belum, saya juga tidak mengikuti perkembangannya. Ya, jadi menurut saya yang perlu untuk dipertanyakan adalah apakah jamaah haji yang menabung di Neno Travel kala itu sudah diberangkatkan umroh atau belum? Kalau belum, duit mereka sudah dibalikan atau belum? Itu, menurut saya itu yang sepatutnya dipertanyakan saat ini.
Ya, buat Mbak Neno Warisman juga, semoga Anda lihat video saya ini. Jadi Anda tidak perlu mempertanyakan soal dana haji yang digunakan oleh pemerintah dalam pekerjaan proyek pembangunan dan infrastruktur. Saya kira nggak sepatutnya Anda mempertanyakan itu. Yang patut Anda pertanyakan adalah apakah jamaah haji yang menabung untuk umroh itu sudah diberangkatkan oleh pemerintah atau belum. Dan saya pastikan kepada Anda bahwa tahun-tahun sebelumnya, ya, sejak tahun 2015, itu dana haji yang digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan dan infrastruktur, orang-orang jamaah haji yang menabung kala itu sudah diberangkatkan umroh. Yang jadi pertanyaan saat ini, orang-orang jamaah haji yang waktu itu menabung di Neno Travel sudah diberangkatkan apa belum? Kalau belum diberangkatkan, duit mereka sudah dibalikan atau belum? Begitu. Nah, kemudian yang juga patut untuk dipertanyakan adalah masyarakat yang melakukan investasi di 212 Maret yang kemudian kehilangan duit mereka miliaran rupiah, itu sudah dibalikan apa belum? Jadi pemerintah menggunakan duit dana haji itu benar pernah. Pemerintah pernah gunakan dana haji. Tapi pemerintah berkewajiban, pemerintah bertanggung jawab untuk memberangkatkan jamaah haji. Kemudian kemarin ada berita juga dari Menteri Agama, kalau saya nggak salah ingat, Menteri Agama mengatakan bahwa ada isu yang mengatakan dana haji digunakan oleh pemerintah per periode ini, ya. Itu tidak benar, dan jamaah haji yang merasa meragukan boleh ambil kembali duitnya. Ya, ada beritanya, ya. Jadi kalau Anda meragukan bahwa Anda nantinya tidak diberangkatkan haji, silakan Anda boleh ambil kembali duit Anda yang Anda tabung untuk dana haji itu. Anda boleh tarik kembali dari pemerintah. Dan kalau menurut saya pemerintah juga harus tegas bahwa masyarakat, kalau ada masyarakat yang terprovokasi dengan isu-isu provokatif itu, jangan lagi menerima kalau ketika masyarakat tersebut ingin menabung untuk dana haji, nggak usah lagi diterima. Biarkan dia berangkat haji sendiri. Jangan difasilitasi oleh pemerintah. Jangan diakomodir oleh pemerintah. Biar dia berangkat sendiri saja. Begitu. Nah, kesimpulannya, saya berharap ini Haikal Hasan ditangkap. Karena sudah terlalu banyak dan terlalu sering beliau menyebarkan opini-opini sesat, isu-isu yang mengandung provokasi, gitu ya. Isu-isu yang bermuatan provokasi. Jadi saya mendukung tagar tangkap Haikal Hasan. Saya berharap aparat bertindak tegas. Karena ini menyangkut keamanan suatu bangsa. Ini menyangkut kedamaian suatu bangsa. Ini menyangkut keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sangat sensitif dengan isu-isu yang berkaitan dengan agama. Oleh sebab itu para pemain opini yang berkaitan dengan agama ini sebaiknya ditindak tegas untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Agar ada efek jerah supaya tidak terus diulangi dan diulangi lagi. Mau sampai kapan negara ini, bangsa kita ini terus kisruh dan gaduh dengan opini-opini seperti ini, dengan isu-isu propaganda seperti ini.
Jadi jelas sekarang ya, jelas berita terbaru Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia mengatakan bahwa Arab Saudi belum menginstruksikan apapun terkait ibadah haji 2021. Jelas. Kemudian terkait videonya Neno Warisman, apakah benar pemerintah pernah menggunakan dana haji untuk pembangunan dan infrastruktur? Jawabnya benar. Benar sekali. Tapi apakah pemerintah bertanggung jawab memberangkatkan jemaah haji atau tidak? Jawabnya pemerintah bertanggung jawab memberangkatkan jemaah haji. Kemudian yang patut dipertanyakan saat ini adalah apakah orang-orang jemaah haji yang waktu itu nabung melalui Neno Travel sudah diberangkatkan atau belum? Dan kalau belum diberangkatkan hingga saat ini, dana mereka sudah dikembalikan atau belum? Kemudian si Haikal Hasan ini semoga cepat dan segera ditangkap oleh aparat penegakan hukum untuk ditindak sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Kemudian kalau ada jamaah yang ragu, takut duit mereka itu hilang, segera minta untuk tarik kembali. Tapi kemudian Anda berangkat sendirilah. Nggak usah lagi menabung di pemerintah dan nggak boleh lagi ikut jamaah haji yang diakomodir oleh pemerintah. Supaya menghindari kegaduhan. Dan yang terakhir, saya tegaskan bahwa ketika Anda menabung untuk haji, maka sejak saat Anda menabung, duit itu bukan lagi hak Anda. Sejak saat Anda menabung, hak Anda adalah paket umroh, bukan dana haji itu. Jadi dana haji itu bukan lagi hak Anda. Yang berhak mengatur dan mengolah dana haji itu adalah pengelolanya, bukan Anda. Dan dana haji itu bukan lagi milik Anda dan bukan lagi hak Anda. Hak Anda adalah paket umroh. Ketika Anda tidak diberangkatkan umroh, barulah Anda boleh komplain, Anda boleh protes, Anda boleh ngoceh terhadap pemerintah. Tetapi selama pemerintah bertanggung jawab untuk memberangkatkan jamaah haji, kembali lagi ingat bahwa hak Anda adalah paket umroh, bukan uang itu. Anda nabungkan untuk haji, untuk berangkat umroh. Hak Anda adalah berangkat umroh. Sekian dan terima kasih. Saya Krisyanto Yenoni. Jadilah masyarakat yang cerdas, yang selalu menggunakan otak. Karena orang pintar adalah orang yang selalu menggunakan otaknya. Salam NKRI.